Malam, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, di dalam suasana cuaca yang mendung, kita masih boleh berada di pendopo gereja untuk mengikuti persekutuan kaum Bapak yang hari ini yang kedua kali kita berusaha untuk hadir di dalam lingkungan gereja. Jadi suasana yang berbeda yang kita harapkan sama-sama kita berharap bahwa kita sudah bisa beradaptasi dalam kehidupan yang baru. Sebelum memulai, kita akan menyanyikan lagu Mars PKB. Kita bangkit berdiri. Mars PKB bait 1 dan 2. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama, kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, melakukan persekutuan demi Tuhan yang menebus dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang pada Tuhan, pertolongannya tetap. Tuhan sebagai hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Silahkan duduk. Kami persilahkan tuan rumah untuk menyampaikan pokok-pokok doa dan kesaksian iman. Silahkan. Shalom, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, Pak Pendeta yang kami hormati. Pertama kami mengucapkan terima kasih secara khusus bagi Pak Pendeta Spriento yang bersedia untuk melayani persekutuan kaum Bapak Jemaat Ebenezer di Palangkaraya pada kesempatan sore hari ini. Walaupun dalam situasi dan kondisi hujan, Pak Pendeta masih mau berkenan, bahkan lebih dulu datang dari tuan rumah. Mohon izin Pak Pendeta dan Bapak-bapak sekalian. Juga bagi Bapak-bapak persekutuan kaum Bapak yang saat ini boleh hadir di pendopo ini untuk melaksanakan ibadah rutin persekutuan kaum Bapak yang kita mencoba, walaupun sudah 2 minggu yang lalu diawali untuk beribadah secara onsite dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang sudah disepakati bersama untuk saling menjaga, dan mudah-mudahan kesempatan-kesempatan yang akan datang kita pun masih bisa melaksanakan ibadah secara onsite dan juga secara online, yang nantinya juga dari tim multimedia akan menyiarkan secara tunda ibadah yang kita laksanakan pada malam hari ini, agar Bapak-bapak persekutuan kaum Bapak yang ada di Jemaat Ebenezer Palangkaraya bisa juga mengikuti ibadah secara online pada beberapa saat yang akan datang setelah kita melaksanakan ibadah secara onsite. Persekutuan kaum Bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, malam hari ini kami juga berterima kasih kepada PHMJ yang sudah menjadwalkan ibadah PKB bersama dengan kami, bersama dengan keluarga kami, walaupun dengan segala keterbatasan kita karena pandemi saat ini, dan kita masih boleh diberikan kesehatan. Ini adalah anugerah yang luar biasa yang boleh kami rasakan dalam kehidupan rumah tangga kami, dan kita semua tentunya yang beroleh hadir pada malam hari ini. Dan rasa syukur kami juga, kami sekeluarga pada saat ini, saya, ada istri juga di sini, ada anak-anak kami,
boleh hadir juga bersama-sama dengan kita semua untuk bersekutu bersama PKB. Kami pun selama masa pandemi, mulai dari bulan Maret sampai dengan saat ini Pak Pendeta, kami merasa diberkati karena kami sekeluarga sangat merasakan kesehatan yang luar biasa, Pak. Tidak ada sedikit pun anak-anak kami ataupun kami sendiri yang masih beraktivitas di luar rumah dengan segala pekerjaan, pelayanan sampai dengan saat ini ya itu tadi Pak Pendeta, kami merasa sangat disertai ataupun diberkati oleh Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, dan juga di tengah-tengah rumah tangga kami juga selama beberapa saat ini kami boleh melaksanakan pembangunan rehab rumah tempat tinggal kami Pak Pendeta, dan saat ini juga hampir mendekati penyelesaian, dan kami juga mohon didoakan agar sampai dengan akhirnya nanti bisa diselesaikan dengan baik dan tidak ada istilahnya kebutuhan-kebutuhan boleh kami penuhi semua dan tidak ada tunggakan-tunggakan, baik bahan, material maupun upah-upah bangunan, upah-upah tukang juga bisa kami selesaikan. Dan selanjutnya kami juga mohon didoakan dalam kehidupan pelayanan kami Pak Pendeta di gereja ini, kami sebagai majelis jemaat, biarlah kami juga dimampukan, kami dilayakan juga menjadi bagian dari majelis jemaat untuk melayani jemaat di Ebenezer Palangkaraya. Selanjutnya juga pada hari kemarin orang tua kami, papa mertua kami Pak Pendeta boleh merasakan sukacita juga pertambahan usia tepat hari kemarin, dan sampai dengan saat ini pun seisi rumah kami, orang tua kami ada masih lengkap, orang mertua kami maksud saya juga diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita juga bersama dengan kami, anak-anak, menantu dan cucu-cucu. Kemudian juga ibu kandung saya juga yang saat ini sedang berada di Kasongan bersama dengan kakak, boleh juga diberikan kesehatan. Ini sekali lagi memang walaupun sederhana Pak Pendeta, kesehatan ini merupakan anugerah terbesar bagi kami rasakan, karena apalagi beberapa saat yang lalu kita boleh sama-sama menyaksikan apa yang ada di tengah-tengah jemaat GPIB Ebenezer Palangkaraya. Tidak hanya saya, mungkin seluruh jemaat GPIB Ebenezer Palangkaraya merasa diberkati dengan kesehatan, walaupun Pak Pendeta, Vikaris sempat merasakan terinfeksi virus corona, tapi kita semua, kami semua boleh dibebaskan Pak Pendeta sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan seterusnya Tuhan tetap beserta dengan kita semua, dengan segala kehidupan pelayanan kita dalam peribadahan kita lakukan, baik secara online maupun onsite yang sudah kita berlakukan pada saat ini. Saya rasa itu saja Pak Pendeta yang boleh kami sampaikan, dan juga sebagai kesaksian kami juga sebagai pribadi. Selamat beribadah, dan kami juga mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelayanan kami selama ibadah pada malam hari ini. Terima kasih. Bapak-bapak, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kami ajak untuk kita semua boleh bersaat teduh. Saudara-saudara, selamat malam dan selamat beribadah di tempat ini pada malam hari ini. Kita akan melaksanakan ibadah Pelkat PKB bersama Bapak Penetua Benhard Obidaka secara aplikasi Zoom dan secara onsite di tempat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Sprento M. Lusa, MTH. Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita akan menaikkan Kidung Jemaat 8 bait yang pertama. Hey yo, what's up? It's the Fat Jew, aka Truther.
nyanyianku, karena setaramu siapakah, hendak ku puji Kau selalu. Padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk malam hari ini. Kami merasakan penyertaan-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada ibadah PKB malam hari ini, kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan. Kasih karunia dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami tidak terhingga, sehingga kami boleh selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan ibadah kami ini berkenan di hadapan Engkau, dan kami menyerahkan saudara-saudara kami yang lain Tuhan, yang mau dan ingin bersekutu bersama-sama Tuhan ke tempat ini, tetapi masih belum bisa Tuhan, terkendala karena cuaca ataupun karena pekerjaan yang lain. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kaum Bapa Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita membuka Mazmur pujian dari Mazmur 27 ayat 11 sampai dengan ayat ke-14. Mazmur 27 ayat 11 sampai yang ke-14, kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca yang ayat yang tercetak keluar, Bapak-bapak akan membaca yang tercetak ke dalam. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Silakan duduk. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 bait yang pertama. Telah kutemukan dasar yang kuat. Aku temukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Kekal ya Bapa Kau membuat dasar yang teguh, biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dasar Alkitab yang akan menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita malam ini adalah Imamat pasal 8 ayat 31 sampai 36. Dan
Bila mana sudah kita temukan, biarkanlah Alkitab kita terbuka dan kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami di dalam surga, dan yang kami percaya setiap saat hadir di dalam kehidupan kami, termasuk pada saat ini, Allah Tuhan kami berada di tengah-tengah persekutuan kami, PKB, GPIB, Ebenezer di sini malam ini. Tuhan, kami bersyukur atas segala penyertaan, bimbingan dan berkat-Mu, sampai kami boleh bersama-sama ada di sini, walaupun sebenarnya ada kendala dengan cuaca hujan yang ada di kota kami Palangkaraya ini. Tetapi Tuhan, karena Engkau sudah menganugerahkan kepada kami berkat karunia, bahkan iman yang kokoh, sehingga kami tetap dengan semangat datang ke tempat ini untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk berterima kasih atas kasih Tuhan, dan menyerahkan hidup kami untuk diberkati, disertai, dan diarahkan oleh Tuhan di dalam hidup kami selanjutnya. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan membaca Alkitab yang ada di hadapan kami masing-masing. Sebelumnya, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki, kami mohon Engkau membuka hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Karena kami percaya dengan itu, maka kami dapat mengerti, memahami, dan selalu berusaha melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab Imamat, pasal 8 ayat 31 sampai 36, yang mengatakan, berkatalah Musa kepada Harun dan kepada anak-anaknya, masaklah daging itu di depan pintu kemah pertemuan. Di sanalah harus kamu memakannya dengan roti yang ada di dalam bakul untuk persembahan pentahbisan, seperti yang telah kuperintahkan, dengan berkata, Harun dan anak-anaknya haruslah memakannya. Dan apa yang tinggal dari daging dan roti itu haruslah kamu bakar habis dengan api. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari sampai kepada genapnya perayaan pentahbisan. Karena perayaan pentahbisan akan berlangsung 7 hari lamanya, seperti yang diperbuat pada hari ini. Demikian juga diperintahkan kamu perbuat kelak untuk mengadakan pendamaian bagimu. Di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya, dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya janganlah kamu mati, karena demikianlah diperintahkan kepadaku. Maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Selamat malam. Kita patut bersyukur malam ini boleh berjumpa di tempat ini untuk beribadat dalam persekutuan Pelkat PKB secara tatap muka. Walaupun hujan menerpa, tetapi
kita semua tetap bersemangat. Hujan tidak mengurangi semangat kita dan tidak menghalangi langkah kita ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah membaca dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Imamat pasal 8 ayat 31 sampai ayat 36. Kalau kita melihat di awal dari pasal 8 ini, yaitu ayat judul dari perikop ini, judulnya adalah Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Nah, kita melihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-30, begitu banyak aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi ketika Harun dan anak-anaknya ditahbiskan menjadi imam. Semuanya harus dilaksanakan dengan tertib, dilaksanakan dengan benar, tidak boleh ada yang ketinggalan. Jadi begitulah saudara-saudara apa yang harus dilakukan ketika Harun dan anak-anaknya ditahbiskan menjadi imam. Perintah ini sebenarnya disampaikan ketika kemah itu belum berdiri. Jadi perintah Tuhan kepada Musa itu nanti kalau kemah itu sudah berdiri, pentahbisan itu dilaksanakan, maka beginilah pentahbisan itu. Panggil Harun dan anak-anaknya, kemudian laksanakan ini, semuanya harus dilakukan dengan baik. Nah, kenapa harus dilakukan dengan baik? Agar mereka menjaga kekudusan mereka. Menjaga kekudusan dengan hidup tertib, benar, melaksanakan perintah tanpa ada yang ketinggalan, maka mereka menjadi orang yang kudus. Kudus artinya mereka betul-betul menjadi bagian dari Allah. Mereka berbeda dengan orang lain yang ada di dunia ini. Jadi kudus itu artinya mereka disisihkan, dirangkul, dikumpulkan sebagai milik Allah. Dan bagaimana mereka dikuduskan itu mereka laksanakan itu. Dan saudara-saudara, memang tema dari kitab Imamat ini adalah kekudusan. Tema sentralnya adalah kekudusan. Kenapa? Karena mereka adalah bangsa pilihan. Israel itu bangsa pilihan, bangsa perjanjian, maka harus hidup sebagai bangsa yang kudus. Mereka pilihan, mereka ada terikat perjanjian dengan Allah, mereka harus hidup kudus. Jadi bangsa Israel itu selain mereka itu meyakini bahwa mereka itu bangsa ciptaan Allah, bangsa yang sudah ditebus oleh Allah, mereka adalah bangsa yang dipilih, yang dipanggil untuk menjadi milik Allah, menjadi kekasih Allah, menjadi alat di tangan Allah, memberitakan kasih Allah yang luar biasa di dalam dunia ini. Beberapa ayat di dalam Imamat, sebagai contoh Imamat 19 ayat 2, di situ dikatakan, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Allah itu memang lain dari dunia ini. Dia memang menciptakan dunia, tetapi dia bukan dari dunia ini. Dia menciptakan dunia bukan sebagai bagian dari dunia. Karena dulu ada filsafat yang mengatakan bahwa Allah itu sebenarnya bagian dari dunia. Dia ada karena dia bagian dari, padahal tidak. Karena dia sebenarnya adalah roh pengada. Jadi bukan ada karena ada di dunia, tetapi dia adalah yang mengadakan dunia ini. Dia membuat dunia ini yang kacau balau, tohu wabohu, menjadi tertib, menjadi dunia yang tertib, bagus, yang menunjukkan bahwa dia sang pencipta itu memang berkuasa luar biasa. Nah, itulah saudara-saudara. Jadi temanya adalah kekudusan. Maka
dalam imamat ini ada 3 bagian hukum. Dia juga disebut sebagai kitab hukum. Ada hukum korban persembahan. Hukum korban persembahan, persembahan penebus dosa, penghapus dosa, dan lain sebagainya. Hukum menjaga kekudusan, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, bagian yang kita baca tadi, ayat 31 ayat sampai ayat 36, itu kelanjutan dari ayat 1 sampai ayat 30 tentang ketentuan-ketentuan hukum untuk membuat hidup mereka yang dipilih oleh Allah itu kudus dan benar. Nah, dari antara ke-12 suku kita tahu ada satu suku Lewi yang dipilih dari antara suku-suku itu untuk menjadi imam Allah. Imam yang artinya menjadi perantara umat itu dengan Allah. Dan oleh sebab itu mereka dikhususkan. Supaya apa? Supaya hidup mereka, pekerjaan dan pelayanan mereka sesuai dengan kehendak Allah. Maka umat yang mereka layani pun menjadi umat yang kudus, yang benar dan yang berkenan di hadapan Allah. Jadi oleh sebab itu tidak mungkin mereka menjadi pemimpin di depan perantara umat dengan Allah kalau mereka tidak kudus, tidak benar. Untuk apa mereka kudus? Mereka adalah agar umat yang mereka pimpin juga menjadi kudus, menjadi benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kekudusan? Kembali lagi kepada ketaatan dan kesetiaan tadi. Ketaatan dan kesetiaan, laksanakan. Termasuk bagaimana mereka hidup di situ dengan berkat yang sudah disediakan, dengan makanan yang disediakan oleh Tuhan. Ketika pentahbisan itu ada beberapa hewan yang disembelih, kemudian hewan itu dimasak untuk penebus, penghapus dosa, untuk mensucikan mereka, untuk membuat mereka hidup dalam keadaan yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita lihat di sini bagaimana Harun dan anak-anaknya ketika mereka melaksanakan atau ketika kepada mereka dilaksanakan pentahbisan itu, maka mereka harus taat dengan apa yang ada dalam ketentuan itu. Mereka harus berada di depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari. Karena masa pentahbisan itu adalah 7 hari. Kemudian mereka harus memasak daging yang sudah disembelih pada kegiatan itu. Dan mereka tidak boleh pergi meninggalkan tempat itu. Kenapa mereka tidak boleh pergi? Karena mereka harus berada di kemah itu. Karena di kemah itulah mereka menjadi perantara antara umat dengan Tuhan. Kenapa mereka harus memasak masakan itu dan makan daging itu? Karena masakan dan daging itu memang sudah disediakan untuk mereka. Mereka tidak boleh menuntut yang lain. Mereka tidak boleh mencari yang lain. Mereka harus hidup dari apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, begitulah jalan semua kegiatan pentahbisan itu sehingga selesai
dan dengan demikian mereka sah menjadi imam Tuhan, imam yang bertugas untuk memimpin umat itu dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketaatan dan kesetiaan itu menjadi suatu akar kata sebenarnya dari kata ibadat yang dalam bahasa Ibrani itu abodah. Abodah itu akar katanya taat dan setia. Jadi kalau orang mengatakan dia beribadah, maka dia harus menunjukkan ketaatan dan kesetiaan. Kalau kita mengatakan kita beribadah kepada Allah, maka kita harus menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Ketaatan dan kesetiaan dalam melaksanakan tugas kita di dunia ini yang Tuhan berikan kepada kita. Ini dulu kepada kaum Israel, sekarang disampaikan kepada kita masa sekarang ini. Sama, supaya kita ini menjadi orang-orang yang kudus bagi Tuhan, menjadi milik Tuhan. Sesuai dengan sebutan kita ini disebut gereja. Gereja itu artinya orang-orang yang dipanggil dari kegelapan dalam terang Tuhan yang ajaib. Atau gereja itu kalau dalam bahasa Ibrani disebut kuriake. Itu yang dipakai oleh saudara-saudara kita suku Batak menyebut gereja mereka menjadi huria. Itu berasal dari kata kuriake. Yang milik Tuhan. Kita milik Tuhan. Dikuduskan, dikumpulkan oleh Tuhan. Dari dalam dunia ini, dari tempat yang gelap masuk dalam terang Tuhan. Kenapa kita dikumpulkan? Karena kita dikasihi oleh Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan. Dan karena kita dipilih oleh Tuhan, disertai, dikuatkan, itulah juga sebabnya kita bisa ada di sini sampai saat ini dengan penuh syukur, dengan tugas kita masing-masing, dengan usaha kita dimanapun kita berusaha bertugas bekerja. Secara khusus malam ini kita berkumpul bersyukur karena kita ditugaskan, dipilih oleh Tuhan menjadi kaum bapa, menjadi kaum bapa. Tidak semua orang menjadi kaum bapa, ada yang menjadi kaum ibu, menjadi kaum yang lain, tapi kita menjadi kaum bapa. Jadi pelayanan kategorial persekutuan kaum bapa itu membawa kita untuk menyadari bahwa kita ini sebenarnya mendapat suatu anugerah luar biasa menjadi kaum bapa. Menjadi kaum bapa, artinya kita menjadi suami dari istri kita, menjadi ayah dari anak-anak kita. Dan bukan hanya sekedar itu, menjadi kaum bapa kita menjadi, kalau kita mengutip dari saudara-saudara kita, imam itu adalah pemimpin, ya, keluarga. Kita sebenarnya imam itu sekarang adalah masing-masing kita. Kita dipanggil oleh Tuhan sudah masing-masing, saya sebagai bapak, istri saya, anak, kita menjadi imam karena kita di dalam Kristus bisa langsung jumpa dengan Allah Bapa di surga. Tetapi tidak apa-apa, kita sebagai bapak kita pakai, kita ambil semangatnya bahwa kita adalah pemimpin dalam arti kita menjadi teladan bagi keluarga kita, bagi istri, bagi anak-anak kita. Kita menjadi teladan. Itu tujuan dari adanya pelayanan secara kategorial itu. Jadi kalau hari ini atau ini kita beribadah, bersekutu sebagai kaum bapa, kita bersyukur kita menjadi kaum bapa. Sekaligus kita mengingat bahwa tugas kita itu memang berat. Harus ada ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Ketaatan dan kesetiaan kepada firman Tuhan, kepada perintah Tuhan, kepada apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Apa sebenarnya inti dari firman Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Intinya adalah kalau kita membaca itu adalah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Mengasihi sesama termasuk mengasihi keluarga kita.
memelihara mereka, memberi contoh dan teladan kepada mereka. Itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan yang harus kita laksanakan. Dan oleh sebab itu kita harus taat dan setia kepada Allah. Yang membuat kita taat dan setia kepada keluarga kita, kepada istri, kepada anak-anak kita. Kita taat dan setia dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam kehidupan kita ini. Lebih-lebih saudara-saudara, bila mana kita melihat pada hidup kita masing-masing di zaman pandemik COVID-19 ini. Seperti tadi disampaikan oleh tuan rumah bahwa ya sudah sejak Maret sampai sekarang 7-8 bulan pandemik menimpa dunia ini, tetapi puji syukur keluarga Pak Beni, anak-anak, istri semua sehat-sehat, kita semua sehat. Dan memang di awal dulu kita agak terkejut karena gembala kita dan vikaris kita terkena, terinfeksi, tetapi mungkin juga itu suatu berkat juga. Berkat beliau juga lalu kuat, tahan, berpengalaman mengalami itu dan bisa bersaksi, memberikan nasihat kepada kita jemaatnya. Dan kita juga sebagai jemaat, kita bercermin kepada beliau, bahwa beliau mampu menjadi penyintas dari COVID-19 itu. Kita bukan artinya di dalam masyarakat bersyukur begitu kan, bersyukur dalam arti yalah syukurin aja lah gitu kan. Tetapi kita bersyukur artinya apa yang dia alami beliau itu kita ambil sebagai contoh, sebagai cermin, sebagai sesuatu yang membuat kita juga menjadi tetap percaya kepada Tuhan, percaya kepada perlindungan Tuhan, tetapi juga kita menjadi orang yang bisa berhati-hati dalam menghadapi semuanya ini. Jadi itulah saudara-saudara apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Banyak hal dalam hidup ini bila mana kita lihat membuat kita penuh dengan syukur kepada kasih dan kekuatan Tuhan. Kenapa demikian? Karena memang kita seperti Israel yang lama, diciptakan oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, diikat perjanjian. Maka kita ini adalah Israel baru yang juga sudah dipilih oleh Tuhan. Sudah diikat oleh Tuhan suatu perjanjian. Dan Tuhan itu berjanji tidak pernah meleset, tidak pernah diingkari. Dia berjanji tetap menyertai kita seperti dikatakan sampai kepada akhir zaman. Yang terpenting adalah kita tetap memegang janji itu. Kita tetap juga menyatakan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Sehingga demikian apapun juga tantangan, beban kehidupan, bahaya dan lain sebagainya, dimanapun kita berada kita tidak perlu takut dan gentar. Kita tetap yakin dan percaya akan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan itu. Kita bukan sekedar dipilih, tetapi kita juga sudah ditabiskan oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Ditabiskan menjadi imam-imamnya dalam kehidupan kita ini. Itu yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ini. Jadi saudara-saudara kekasih Tuhan, kaum bapa yang dikasihi Tuhan, mari kita jalankan tugas panggilan kita sebagai kaum bapa ini dengan penuh tanggung jawab, dengan berdasarkan iman percaya kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita ini menjadi kuat. Kita menjadi orang yang berisi. Artinya berisi di mana roh Allah ada dalam hidup kita, menguatkan kita, memimpin kita, memberikan akal budi dan kebijaksanaan kepada kita, dan memampukan kita mengatasi setiap masalah persoalan dalam kehidupan kita. Itulah saudara-saudara firman Tuhan yang boleh kita dengar dari Imamat pasal ayat 31 sampai ayat 36 ini. Tuhan memberkati kita semua.
Amin. Baiklah, saudara-saudara, kita menyambut firman Tuhan tadi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 415, baitnya yang pertama. Gembala baik bersuling nan merdu membimbing aku pada air tenang dan membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Dan apa yang berikutnya? Gembala baik bersuling nan merdu membimbing dan mengiringkan aku nerelu di padang rumput hijau berkenan. Oh gembala ku inuanmu aku nyempengi mengelin dalam ngai kasihmu kuangan ramai mengampuni. Marilah kita bersama-sama sehati untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih, kami berterima kasih karena malam ini boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang menumbuh kembangkan firman-Mu dalam hidup kami, agar firman-Mu itu menguatkan iman percaya kami, menguatkan kami dalam setiap gumul dan juang kami, dan memberikan petunjuk serta arahan kepada kami dalam kami melaksanakan tugas panggilan kami, terutama sebagai kaum bapa di dalam gereja kami, GPIB Ebenezer ini. Juga dalam tugas kami sebagai kaum bapa bagi keluarga kami masing-masing. Juga dalam hal kami melaksanakan tugas kami di tengah-tengah masyarakat, dalam pekerjaan dan usaha kami. Tolonglah ya Tuhan, firman-Mu itu menjadi sangat berkembang, berbuah dalam kehidupan kami. Dan kami hanya melakukan sesuatu dengan mempertimbangkan firman Tuhan sebagai panduan bagi kami di dalam melaksanakan tugas kehidupan ini. Tuhan, kami mohon Engkau membimbing kami agar kami dijauhkan dari pikiran, perbuatan, dan tindakan yang tidak berkenan kepadamu dan yang bisa menyakitkan hati orang lain. Karena kami percaya Tuhan, melalui pikiran, perkataan, dan tindakan kami boleh menyaksikan kasih-Mu yang sungguh-sungguh dimanapun kami berada, dan apapun juga fungsi dan tugas yang kami laksanakan. Tuhan, kami mau serahkan ke dalam pengasihan-Mu masa depan kami, usaha dan pekerjaan kami, supaya apapun yang kami lakukan boleh berhasil dan berbuah dengan baik. Sehingga itu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami dan keluarga kami, boleh menjadi berkat bagi orang lain, boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu pengurus Pelkat PKB di GPIB Ebenezer ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan akal budi dan kebijaksanaan serta semangat kepada mereka untuk dapat melakukan apa yang baik di tengah-tengah jemaat di sini. Sehingga apa yang mereka lakukan benar-benar membangun iman, menguatkan semangat untuk memberikan hidup mereka bagi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga kami serahkan Majelis Jemaat, PHMJ, Ketua PHMJ dan ketua-ketua, sekretaris bendahara dan lain sebagainya dalam jemaat ini. Semua penatua dan diaken,
semua pengurus Pelkat yang ada, panitia-panitia, Tuhan berkati, Tuhan kuatkan, sehingga mereka betul-betul diberikan kesehatan tubuh dan jiwa untuk dapat melakukan yang terbaik dalam tugas panggilan mereka. Tuhan Bapa yang pengasih, kami mau serahkan ke dalam pengasihan-Mu seluruh jemaat yang ada di dalam jemaat kami di sini. Tuhan berikan kesehatan tubuh dan jiwa kepada mereka. Tuhan lindungi mereka dari berbagai macam sakit penyakit, dari berbagai macam virus, hama, kuman, dan lain sebagainya. Sehingga mereka terlindungi dari semua itu. Mereka boleh hidup sehat, sejahtera, bahagia, dan boleh menatap masa depan dengan lebih baik. Tuhan, Bapa yang pengasih, kami mohon kepadamu, anak-anak kami, baik yang masih bayi, anak-anak, remaja, pemuda, teruna, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam bimbingan, pemeliharaan, dan penyertaan-Mu. Agar mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh sehat, boleh menjadi anak-anak yang pintar, takut akan Tuhan, hormat kepada orang tuanya, dan nanti kelak mereka berguna bagi Tuhan, bagi keluarga, bagi bangsa dan negara ini, dan mereka boleh hidup dalam sukacita dan kebahagiaan. Tuhan, kami malam ini juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia ini. Tolonglah ya Tuhan, agar bangsa kami, Indonesia ini, ada dalam damai sejahtera. Kami mohon pertolongan Tuhan, karena di tengah-tengah negara kami ini sedang berlangsung suatu proses pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, termasuk di provinsi kami, Kalimantan Tengah ini. Tolong Tuhan agar semuanya berjalan dengan baik. Tuhan berikan kepada mereka akal budi dan kebijaksanaan, kepada rakyat untuk menilai siapa yang dapat dipilih untuk menjadi pemimpin mereka, karena hanya Tuhanlah yang tahu hati mereka. Apakah hati mereka hanya ingin mencari kedudukan dan harta, atau mereka mempunyai hati yang sungguh-sungguh ingin membangun dan mensejahterakan seluruh rakyat di provinsi atau kabupaten atau kota di mana mereka akan menjadi pemimpin kelak. Tuhan, hanya Engkaulah yang tahu itu semua. Kami serahkan proses ini ke dalam pengasihan-Mu. Tuhan, Bapa yang pengasih, kami serahkan kepadamu keluarga Bapak Penatua Benhard RS Obidaka yang pada malam ini menjadi tuan rumah ibadah Pelkat PKB di GPIB Ebenezer ini. Tuhan, Engkau telah mendengar kesaksian iman yang dia sampaikan, bahwa dalam kehidupannya dan keluarganya penuh dengan sukacita. Banyak berkat dari Tuhan yang Tuhan berikan kepadanya, termasuk kepercayaan Tuhan kepada menjadi salah seorang anggota majelis jemaat di sini dalam jabatan penatua. Semuanya itu Tuhan dia yakini sebagai kepercayaan dari Tuhan sendiri. Dan oleh sebab itu dia ingin mensyukurinya dengan menjalankannya dengan baik dan benar di hadapan Tuhan, dengan penuh kesetiaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu dia meminta agar didoakan supaya Tuhan tetap membimbing dia, Tuhan tetap mengarahkan dia, Tuhan tetap memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepadanya, bahkan kemampuan untuk membagi waktu bagi pekerjaan yang sukarela ini. Tuhan, dengarlah permohonan doa itu. Tuhan lengkapi dia dengan apa yang perlu untuk menjadi seorang penatua, seorang hamba Tuhan yang betul-betul berguna bagi Tuhan dan sesama. Demikian juga dia bersyukur karena dia menjadi seorang bapa bagi anak-anaknya. Dia memimpin anak-anaknya, memimpin keluarganya di bawah pimpinan Tuhan, karena Tuhan mempercayakan semuanya itu kepadanya. Tuhan, sebagai seorang bapa yang masih dalam usia
relatif muda, dia masih memerlukan bimbingan dan pertolongan dari Tuhan. Tuhan, lengkapilah rohnya dengan rohmu, supaya itu semua memampukan dia melihat apa yang perlu, apa yang harus dilakukan di tengah-tengah keluarganya, apa yang harus dia lakukan bagi istri, anak-anaknya, sehingga mereka semuanya boleh hidup dalam sukacita dan damai sejahtera itu. Bahkan dia bersyukur karena diberikan kesehatan di antara keluarganya, di semua keluarganya, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak mereka inginkan di masa lampau sampai saat ini. Dan kami mohon Tuhan memberikan kesehatan itu serta perlindungan itu bukan hanya di masa lampau sampai saat ini, tetapi mulai dari saat ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya. Tuhan lindungi, Tuhan tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa Tuhan, sehingga mereka bisa terhindari dari hal-hal yang tidak baik bagi keluarga mereka. Demikian juga dia bersyukur karena bisa melaksanakan renovasi rumahnya, walaupun masih belum selesai, tetapi dia bersyukur atas semuanya itu, dan bahkan dengan bersyukur itu pasti Tuhan akan memberikan kepadanya berkat, sehingga bahan-bahan yang mungkin masih kurang, biaya-biaya yang masih kurang, Tuhan akan penuhi, Tuhan akan lengkapi kepadanya, sehingga pada waktunya rumah yang direnovasi itu akan selesai dengan baik dan sempurna sebagai tempat mereka hidup penuh damai sejahtera, dan bahkan rumah itu mereka pakai sebagai rumah doa kepada Tuhan. Tuhan, mereka juga bersyukur karena mertua berulang tahun baru-baru ini, dan itu semua hanya karena berkat Tuhan, dan mereka merasakan sukacita. Biarlah usia itu Tuhan bimbing, sehingga pada tahun depan mertua dapat juga masih berulang tahun bersama-sama dengan keluarga mereka. Demikian juga ibunda tercinta yang ada di Kasongan, Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan berikan kesehatan tubuh dan jiwa kepada keluarga mereka di sana, sehingga mereka boleh menikmati kasih dan berkat Tuhan itu. Demikian juga Tuhan bagi kami seluruh warga-Mu, kaum Bapa yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir pada malam ini, Tuhan berkati, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan sukacita kepada kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang penuh sukacita dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Engkau mendengar doa kami, dan kami serahkan kepadamu seluruh apa yang kami butuhkan, karena Engkau maha mengetahui, karena tidak semua hal dapat kami ungkapkan dalam doa ini. Tetapi kami percaya Tuhan akan mampu mengetahui keperluan kami dan memberikan yang terbaik. Lebih-lebih doa ini kami tutup dengan menyerahkannya dalam doa Bapa kami, sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengajarkan kami menaikkan doa Bapa kami tersebut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari mengucap syukur kepada Tuhan dan memberi persembahan kepadanya.
Dengarlah firman-Nya yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberi persembahan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 403 bait yang pertama. Hujan berkat kan tercurah. Hujan kan tercurah, itulah janji kudus. Idul lega dari sorga, kan diberi penebus. Tetes berkah, biar tercurah penuh. Bapak-bapak yang dikasihi, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkaulah Tuhan yang Maha Karya. Engkaulah kekuatan kami dalam menjalani hidup sehari-hari. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga kami sanggup memberi kepadamu. Sebab itu kami merendahkan diri, menyerahkan persembahan kami ini agar layak digunakan untuk mewartakan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Pengurus sudah ada ya. Bapak-bapak ada yang mau disampaikan? Pengumuman? Diingatkan minggu depan pengurus akan dilantik, ditahbiskan ya, diteguhkan. Jadi pada hari Jumat ada pertemuan dengan KMC, pada hari Sabtu, hari Jumat itu jam 7 sore, pada hari Sabtunya jam 6 sore geladi di gereja. Seluruh pengurus diundang hadir. Demikian pengumuman. Kita akan masuk ke pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Ku heran Allah mau memberi. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Ya Bapak-Bapak, sebelum bubar ada berkat Tuhan